Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya kelas 12. Alhamdulillah pada saat ini Ustadz Muhajir bisa bertemu kembali dalam pembelajaran media online. Yang kemarin anak-anak kita sudah membahas tentang bab-bab yang sudah insya Allah sudah kalian pahami ya, yaitu bab hudud ya, yaitu yang pertama kemarin masalah hukuman orang yang berzina, yang kedua menuduh berzina yaitu qadzaf, dan yang ketiga meminum minuman keras. Sekarang anak-anak kita menyambung kembali yaitu materi tentang mencuri. Coba kalian dibuka halaman 74 buku fikih kelas 12 anak-anak. Kita lihat pengertian dari mencuri. Mencuri berarti mengambil barang-barang orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin pemiliknya. Ya mungkin kalian sudah paham lah anak-anak, tidak Ustadz Mahjir sampaikan panjang lebar. Dalam hukuman bagi pencuri itu dalam surat dalam ayat yang kalian lihat yaitu surat Al-Maidah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Kita lihat terjemahnya anak-anak. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lalu anak-anak, hukum potong tangan dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat di bawah ini. Ya, tidak semua mencuri harus dipotong ya. Coba perhatikan syarat pencuri harus dihukum had, yaitu hukum potong tangan. Yang pertama anak-anak, pencuri sudah baligh dan berakal. Jadi sudah baligh, sudah dewasa. Yang kedua, pencuri berbuat atas kehendak sendiri. Memang niat mencuri, bahkan mungkin juga sebagai pekerjaan. Yang ketiga, barang yang dicuri sampai nisab, yaitu 1/4 dinar atau 3 dirham. 1 dirham itu 73.500. Berarti kalau 3 dirham kurang lebih 250 ya. Kalau 7 kali 3 saja 210.000. Kalau 3 sekitar 250-an anak-anak, 260-an ya. Ini silakan nanti kalian hitung sendiri. 1 dirham itu 73. Sehingga anak-anak, kalau ada seseorang yang mencuri kurang lebih sekitar 250 ke atas, maka sudah kena hukum had, yaitu potong tangan. Ini ketentuan fikihnya seperti itu. Yang ketiga, yang keempat anak-anak, barang yang dicuri adalah milik orang lain. Ya, milik orang lain, bukan milik sendiri, bukan milik saudara, keluarga dekat, maksudnya maksudnya Ustadz Mahjir seperti itu. Yang kelima, barang yang dicuri tersimpan di tempat penyimpanan yang layak sebagai tempat menyimpan barang. Jadi yang namanya mengambil diam-diam barang yang dicuri itu di dalam almari, di dalam dompet, dicuri. Kalau kalian menemukan barang yang jatuh sekalipun berharga, itu bukan mencuri, tapi menemukan barang temuan. Nanti ada lagi hukumnya anak-anak. Perhatikan anak-anak semuanya, itulah salah satu syarat pencuri yang harus dihukum potong tangan. Coba dilihat anak-anak, selain syarat di atas, had mencuri tidak dapat dijatuhkan
sebelum tertuduh praktek pencurian benar-benar diyakini secara syarak telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai had. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Yang pertama, harus ada saksi anak-anak ya, harus ada saksi yang adil dan merdeka. Kalau nggak ada saksi ya nggak bisa kita memutuskan. Yang kedua, anak-anak pengakuan dari pelaku pencuri itu sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Sekalipun tidak ada saksi, tapi pengakuan itu boleh dijatuhi hukuman had. Yang ketiga, sumpah dari penuduh. Jadi saksi tidak ada, ngaku juga enggak. Yang ketiga ini kalau sudah penuduhnya atau yang menuduh itu misalnya yang menjumpai dia sebagai pencuri lalu dia bersumpah, maka jatuhlah hukuman had tersebut, yaitu potong tangan. Itu anak-anak semuanya yang berkaitan dengan hukum had mencuri. Baik, karena anak-anak waktunya terbatas, Ustadz langsung masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu hukuman had bagi menyamun, merampok ya, merampok. Coba lihat anak-anak semuanya, apa yang dimaksud dengan menyamun, merampok, merompak. Nah ini, jadi istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Kalau mencuri diam-diam, orangnya pergi, orangnya ketiduran, orangnya tidur, pergi, lalu diambil hartanya. Kalau menyamun, merampok, merompak, itu terang-terangan anak-anak, terang-terangan, bahkan sampai mengancam mau membunuh, bahkan juga dibunuh. Dalam hal ini merampok, ya merompak, menyamun itu lebih besar dosanya daripada mencuri. Coba lihat anak-anak halaman 77. Nah, ini halaman 77 ya, dilihat ya. Kita lihat anak-anak semuanya. Merampok dan merompak dijatuhi sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau mencuri 3 dirham, sejumlah 1 dirhamnya 73.500, tapi merampok, menyamun, merompak itu beda lagi, sekalipun sama-sama mengambil harta, tapi ini dengan terang-terangan bahkan sampai mengancam. Yang pertama anak-anak perhatikan ya, jika mengambil harta dan membunuh korbannya, hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. Sudah mengambil hartanya, dibunuh lagi yang punya harta, maka perampoknya harus dihukum mati kemudian disalib. Yang kedua anak-anak, jika membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya, hadnya adalah dihukum mati. Jadi karena mungkin ada perlawanan, tidak sempat mengambil hartanya, ada perlawanan dari pemilik harta, lalu saking paniknya mungkin anak-anak perampok tersebut membunuh dan takut ketahuan, akhirnya lari tanpa harus mengambil hartanya, maka hukumannya adalah dihukum mati kalau ketangkap atau ketahuan dan ketangkap. Yang ketiga anak-anak, jika mengambil harta tetapi tidak membunuh, hadnya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang. Jadi tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan tangan kanan. Jadi dipotong, disilang anak-anak. Jadi hanya mengambil hartanya, tidak sampai membunuh pemilik harta. Yang keempat, jika tidak mengambil harta dan tidak membunuh, misalnya tertangkap sebelum sempat berbuat sesuatu atau memang sengaja menakut-nakuti saja, maka hadnya adalah dipenjara atau diasingkan. Itu anak-anak yang harus kalian perhatikan. Jadi hukuman merampok, hukuman merompak, menyamun, apabila sampai menumpahkan darah bagi yang dirampok, bagi orang yang dirampok, maka perampoknya
harus dihukum mati, ya. Jadi ini namanya hukum kisos anak-anak. Anak-anak semuanya yang kelas 12 nanti juga kalian akan paham. Silakan nanti banyak-banyak membaca yang maksud Ustadz Majir. Silakan dari literatur apapun yang berkaitan dengan hukuman had. Tapi insya Allah di materi buku kelas 12 insya Allah sudah mencukupi bagi kalian semuanya. Baik anak-anak, Ustadz lanjutkan karena memang pertemuan kita sudah semester ganjil ini sudah akan berakhir. Bab-bab fikih ini. Selanjutnya yang F adalah bugot. Nah ini bugot anak-anak ya, coba perhatikan di buku kalian. Bugot berasal dari kata dasar yaitu bago. Ya begi, artinya aniaya, durhaka atau melampaui batas. Tapi kita lihat dalam pengertian istilah, karena nanti istilah inilah yang nanti membawa dampak hukum kepada hukuman had. Menurut istilah anak-anak, tindakan makar, perlawanan, atau pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok orang Islam yang telah keluar dari jamaah melawan imam atau pemerintahan yang sah, yaitu khalifah yang adil dengan tujuan untuk melepas dari kekuasaan khalifah. Jadi kita lihat anak-anak, kriteria dikatakan bugot yang nanti hadnya adalah yang hadnya juga ini sangat besar sekali, maka kriterianya anak-anak coba dilihat. Dikatakan bugot yang pertama apabila adanya upaya yang bersifat kolektif, jadi beramai-ramai memisahkan diri dari negara, berontak. Yang kedua, memiliki kekuatan atau senjata. Coba kalian perhatikan anak-anak, apakah sama bugot dengan pendemo? Kita lihat, kalau pendemo, demonstrasi mahasiswa, demonstrasi masyarakat, ini kriterianya ada di dalam kriteria 4 ini, maka mereka dikatakan bugot. Kalau para pendemo, para demonstran tidak memiliki salah satu dari 4 unsur ini, maka mereka tidak dikatakan bugot. Artinya tidak boleh pemerintah menghukum sebagai pemberontakan. Jadi yang harus dibunuh tidak boleh anak-anak. Kita lihat, apakah para pendemo bersifat kolektif bersama-sama? Ya, pendemo ada koordinatornya. Yang kedua, apakah para pendemo memiliki kekuatan senjata? Tentunya tidak, karena pendemo tidak punya senjata. Rakyat biasa tidak memiliki senjata anak-anak. Yang nomor 2 saja sudah kelihatan kalau para demonstran itu sudah tidak masuk bagian bugot. Yang ketiga, adanya pembangkangan terhadap penguasa yang sah dalam suatu negara yang berdasarkan Islam. Negara kita anak-anak bukan berdasarkan Islam, demokratis, jadi beda dengan negara-negara yang berdasarkan Islam. Yang keempat, adanya dasar alasan yang kuat, yaitu ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Jadi anak-anak, demonstrasi yang ada di negara kita, mereka tidak ada keinginan untuk memisahkan dari Indonesia. Mereka juga tidak mempunyai senjata. Mereka juga tidak membangkang dalam pengertian melawan pemerintahan, tidak. Maka secara otomatis para demonstrasi baik oleh kelompok mahasiswa, masyarakat, kelompok Islam itu tidak masuk dalam kriteria bugot. Sehingga bagi demonstrasi yang sekarang yang mungkin kalian lihat itu bukan dalam istilah pemberontak. Justru mereka demonstrasi untuk memberikan masukan-masukan
kepada jalannya pemerintahan untuk yang lebih baik. Banyak demonstrasi anti korupsi, demonstrasi narkoba, demonstrasi macam-macam. Semuanya adalah untuk mengawal, untuk memberikan masukan supaya pemerintah itu lebih baik di dalam menjalankan pemerintahannya. Itu anak-anak semuanya, kalian sudah harus paham ya, mana itu bugot dan mana itu demonstrasi, sehingga kalian jangan sampai terbawa oleh faham-faham. Misalnya ada kelompok Islam yang keras, wah itu bugot, wah itu pemberontak. Mereka teriak-teriak kepada pemerintah, wah itu bugot. Tidak anak-anak. Selama mereka tidak memegang senjata, selama mereka ingin tetap ada di Indonesia, maka mereka tidak dikatakan bugot. Ya, maka dari itu anak-anak, apa yang Ustadz sampaikan pada kesempatan materi fikih ini, maka tentunya kalian harus lebih paham supaya kalian tidak terbawa oleh pemikiran-pemikiran yang sekiranya memojokkan Islam. Karena saat ini banyak demonstrasi atas nama gerakan-gerakan Islam, semuanya dalam rangka untuk mengawal negara kita, pemerintahan kita menjadi lebih baik. Bukan berarti demonstrasi yang dulu mungkin kalian bisa melihat ya, sampai jutaan orang yang ada di Monas itu, yang hampir semuanya orang Islam, itu bukan bugot anak-anak. Demonstrasi mahasiswa itu bukan bugot, mereka itu nggak bawa senjata, nggak punya kekuatan. Mereka pun tidak ingin pisah dari kekuasaan, mereka tetap Indonesia. Maka kalian jangan terpancing dengan istilah-istilah yang radikal, Islam bugot. Jangan terbawa oleh pemikiran-pemikiran yang memang sengaja disudutkan kepada kaum muslimin, kepada kita semuanya. Ada sedikit demonstrasi radikal, ada nada memberikan masukan protes terhadap kebijakan radikal, khutbah dengan suara keras radikal, ceramah dengan lantang radikal. Yang kalau nanti itu dibawa kepada hukum fikih radikal itu bugot, mereka boleh dibunuh karena melawan pemerintahan. Tetapi mereka tidak anak-anak. Ingat satu saja, 4 di antara unsur 4 ini satu saja nggak terpenuhi, maka jangan menganggap mereka itu bugot. Mereka tidak punya kekuatan atau senjata, ya sudah, berarti mereka bukan bugot. Mereka tetap hidup di Indonesia, ya sudah, berarti mereka bukan bugot. Itu anak-anak ya yang harus kalian pahami dari materi fikih ini, sehingga kalian tentunya akan lebih dewasa, akan lebih mengerti bagaimana supaya di dalam pemahaman-pemahaman, terlebih kalau dibawa ke pemerintahan, kalian pun tidak ikut-ikutan tanpa mendasar. Kalian ikut-ikut menghujat, kalian juga ikut menghujat saudara-saudara kita yang demonstrasi, saudara-saudara kita yang ingin berjuang menegakkan keadilan dengan bahasa-bahasa yang ekstrim. Wah, itu baru pemberontak, itu bugot. Jangan ya anak-anak semuanya. Itu anak-anak semuanya yang Ustadz Mahjir sampaikan kepada kalian. Ya, kurang lebih 20 menit ini Ustadz sudah menyampaikan berkaitan dengan segala perbuatan dosa yang ada hukum had atau diat, atau hudud. Jadi tidak semua perbuatan dosa itu ada hukuman hadnya. Jadi ada beberapa kriteria yang harus kalian pahami, sebagaimana yang sudah Ustadz sampaikan di dalam materi-materi sebelumnya. Hanya itulah pelanggaran dosa yang ada hukuman had di dunia. Itu anak-anak semuanya yang Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Selamat belajar, tetap semangat. Saat ini Ustadz belum memberikan materi ulangan. Insya Allah setelah habis materinya Ustadz akan menyampaikan mengambil nilai untuk fikih. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.